Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan salah satu formasi yang menurut saya bagus digunakan di babak final Liga Elite musim ini. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, atau tepatnya saat ini kita berada di matchday ke-23 kompetisi Liga. Ya, meskipun saat ini tim saya bermain cukup bagus, tapi hari ini saya sedang sangat-sangat kecewa guys. Lantaran tim kesayangan saya yaitu Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan telak 5-1 atas Australia. Waduh, kacau ya guys ya. Padahal di dua pertemuan sebelumnya Indonesia sukses meraih hasil bagus ketika menghadapi Australia guys. Tapi entah kenapa hari ini permainan timnas Indonesia jauh dari biasanya. Padahal di awal babak pertama timnas Indonesia sempat main bagus loh. Tapi setelah kita gagal mencetak gol dari titik putih, seolah mental pemain pada turun semua guys, pada down. Tapi saya harap sih nanti timnas Indonesia bisa main bagus di 3 pertandingan terakhir ya guys ya. Minimal meraih 3 kemenangan lah bos. Minimal meraih 3 kemenangan beruntun kalau bisa. Kalau nggak bisa sih ya nggak apa-apa. Karena apapun hasilnya saya tetap akan mendukung timnas Indonesia. Titik sajentik cup ali-ali. Oh ya, menurut teman-teman kira-kira apa nih yang membuat permainan timnas Indonesia kurang begitu bagus? Strategi, formasi, atau korupsi? Coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Tapi sebelum komentar jangan lupa bantu like dulu videonya ya guys ya. Oh iya, mohon maaf nih guys, sedikit info. Barangkali ada teman-teman yang sedang mencari jasa top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi saat ini tim saya FC Butang untuk sementara masih duduk di puncak klasemen dengan raihan 69 poin, selisih 6 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Menghi FC dan posisi 3 klasemen yaitu Manchester City yang masing-masing baru mengoleksi 63 poin. Sementara di kompetisi Cup, tim saya juga main bagus setelah mengalahkan Partizan dengan skor tipis 2-1, dan musim ini tim saya sukses mempertahankan Trofi Cup untuk yang ke-10 kalinya secara beruntun. Nah, hari ini tim saya baru saja dipastikan lolos ke babak final Liga Elite guys. Dan di babak final kemungkinan besar tim saya akan dipertemukan dengan tim yang cukup kuat asal Serbia yaitu Cerkes Mala yang sukses membungkam lawannya dengan skor telak 7-0 di leg pertama. Dan untuk menghadapi mereka di babak final Liga Elite, rencananya saya akan kembali menerapkan formasi dengan pakem 3 back, yaitu formasi 3-1-3-1-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-5-2. Nah, formasi ini menurut saya cukup seimbang, guys. Jadi di sini kita bisa menempatkan 3 center back, 5 gelandang, 1 gelandang bertahan, 1 gelandang tengah, 2 gelandang sayap, 1 gelandang serang tengah, dan 2 striker. Jadi dengan menempatkan 5 gelandang, tim kita bakal punya kontrol penuh di area tengah lapangan, dan tim kita bisa lebih leluasa menguasai bola. Dengan begitu tim lawan bakal sulit menembus lini pertahanan tim kita guys. Apalagi formasi ini memungkinkan tim kita melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang karena banyaknya pemain tengah yang siap mendukung serangan balik cepat. Tapi meskipun formasi ini bagus, formasi 3-5-2 Diamond juga punya banyak kelemahan yang mungkin harus kamu pertimbangkan sebelum kamu menggunakan formasi ini. Nah, yang pertama, formasi ini rentan di sisi lapangan. Jadi kalau bek kita terlalu sering naik buat ngebantu serangan, area pertahanan tim kita cenderung sering kosong, dan kesalahan ini seringkali bisa dimanfaatin oleh pemain lawan buat melakukan serangan balik cepat guys. Selain itu, karena kita juga tidak menempatkan bek sayap,
Jadi ada kemungkinan penyerang sayap lawan bisa lebih leluasa membongkar lini pertahanan tim kita melalui bawah kedua sayap. Dan jika lawan punya kecepatan dan kreativitas yang tinggi, saya rasa mereka bisa dengan mudah membongkar dan mencetak gol ke gawang tim kita. Nah, selain di lini pertahanan, kita juga punya sedikit masalah di area tengah karena gelandang yang kita tempatkan wajib punya kondisi yang fit sebelum tanding atau punya kondisi yang prima lah. Jadi kalau kamu mau pakai formasi ini, usahakan kamu sudah memulihkan kondisi serta moral pemain sampai mantap ya guys ya, khususnya untuk pemain inti dan beberapa pemain cadangan, karena tugas gelandang cukup berat karena mereka akan bekerja keras di area tengah untuk membantu serangan maupun ikut terlibat dalam fase bertahan guys. Selain itu, formasi ini juga butuh koordinasi yang baik di lini tengah. Jadi kalau misalkan koordinasinya nggak baik, maka akan terjadi kekosongan di lini tengah. Dengan begitu tim lawan yang mungkin justru bisa merebut bola dan mengambil alih penguasaan. Tapi usahakan juga kita udah nempatin penyerang yang kompak ya guys ya. Apalagi di sini kita nempatin 2 striker. Kalau mereka nggak bisa kerjasama dengan baik, ada kemungkinan tim kita bakal sulit mencetak gol ke gawang lawan guys. Nah, hal yang harus kita pertimbangkan selain dari beberapa hal yang kita sebutkan tadi, teman-teman juga harus memperhatikan mengenai atribut pemain yang kita tempatkan. Sebagai contoh, misalkan ternyata kamu ingin menerapkan formasi 3-1-2 atau formasi 3-5-2, usahakan kamu punya pemain-pemain yang kreatif ya guys ya. Kamu bisa cek di skill pemain atau keterampilan pemain, kemudian cek untuk atribut pemain yang kamu tempatkan, khususnya untuk pemain inti. Nah, kamu bisa lihat kreativitas, kemudian passing untuk pemain tengah. Ini penting banget, karena jika kita nggak punya pemain tengah yang kreatif, biasanya suplai bola dari area tengah ke depan itu bakal sulit, atau umpan-umpan tim kita itu bakal sering dipotong oleh pemain lawan. Jadi kalau misalkan kita punya gelandang yang kreatif, biasanya tim kita bisa lebih leluasa mengalirkan bola ke pemain depan guys, khususnya untuk pemain tengah ya guys ya. Tapi kalau misalkan kamu nempatin pemain kreatif di posisi gelandang manapun, itu akan jauh lebih bagus. Dan di depan juga kita harus nempatin penyerang yang punya atribut yang cukup bagus, khususnya untuk atribut finishing, tembakan, kemudian penempatan posisi, dan juga kreativitas. Tapi misalkan kamu nggak punya, nggak apa-apa, yang penting finishingnya bagus. Karena di sini kita nempatin 2 striker dan 1 gelandang serang, jadi ada kemungkinan gelandang serang ini yang bisa lebih produktif. Jadi 2 striker itu hanya untuk mengganggu pergerakan back tengah lawan guys. Jadi kalau misalkan back tengah lawan tidak terlalu fokus, maksud saya terlalu fokus mengawal striker kita, jadi penyerang tengah kita bisa masuk dan mencetak gol ke gawang mereka guys, gitu ya guys ya. Dan intinya ada pada atribut, bukan hanya sekedar taktik, strategi maupun formasi, tapi kombinasi pemain di semua lini juga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan formasi 3-5-2 yang saya bahas kali ini. Dan formasi ini akan sangat cocok buat teman-teman yang suka dengan penguasaan bola atau ball possession, tapi agar hasilnya bisa jauh lebih efektif, usahakan kamu harus nempatin gelandang-gelandang kreatif seperti yang kita bahas tadi. Dan minimal kamu punya 1 back tengah yang kuat ya guys ya. Dan pokoknya formasi 3-5-2 sebenarnya keren banget sih. Apalagi buat teman-teman yang suka main ofensif dan nguasain bola. Tapi ya kita butuh pemain-pemain yang fit di tiap pertandingannya, dan pastikan kita juga punya taktik yang matang biar formasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk taktiknya sendiri di sini kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, atau misalkan kamu mau pakai gaya umpan panjang juga bisa. Tapi biasanya kalau misalkan kita pakai gaya umpan panjang, tim kita akan kehilangan lebih banyak penguasaan bola. Jadi di sini saya pakai gaya umpan pendek. Kemudian untuk serangan balik mati, dan tujuannya sama, yaitu agar tim kita bisa lebih banyak mendominasi penguasaan bola dan lebih fokus. Karena kalau kita misalkan menggunakan serangan balik, tim kita akan lebih banyak mengorbankan penguasaan bola.
Dan untuk gaya tekanan rendah, tujuannya agar pemain kita tidak mudah lelah. Gaya tackle mudah, bertujuan agar pemain kita tidak melakukan banyak pelanggaran, meskipun tetap ada pelanggaran tapi nggak terlalu sering. Gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, taktik, strategi, maupun formasi sebenarnya bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti. Oke, jadi itu dia taktik, strategi, dan formasi yang saya rekomendasikan untuk babak final Liga Elite musim ini. Oh iya, kalau teman-teman sendiri saat ini pakai formasi apa nih guys? Dan kalau boleh tahu gimana nih perjalanan tim kamu musim ini? Nah, buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman seputar game Top 11, yuk tinggalkan komentar kamu di bawah video ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu like maupun subscribe ya guys ya. Nah, kalau udah like maupun subscribe, saya doakan semoga tim yang teman-teman kelola musim ini sukses meraih gelar juara. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat membership Top 11, terima kasih buat partnership Top 11 yaitu Kian Official, dan terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.